Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Siti Maya dengan NIM 6120121304993, kelas RA12, Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin, SEMM. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Baik, langsung saja. Di sini ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah proses pengelolaan tenaga kerja dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa orang yang tepat berada pada posisi yang tepat, bekerja secara efektif, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Manajemen SDM mencakup berbagai aktivitas seperti perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, serta hubungan kerja. Dan selain itu ada tujuan manajemen SDM. Yang pertama itu memastikan karyawan yang tepat, menempatkan dan mempertahankan pegawai yang kompeten. Yang kedua, itu meningkatkan kinerja, memastikan karyawan bekerja efektif dan produktif. Dan yang ketiga, itu mengembangkan karyawan, memberikan pelatihan dan pengembangan agar kemampuan meningkat. Yang keempat, itu meningkatkan motivasi, menciptakan sistem penghargaan, gaji, dan kondisi kerja yang membuat karyawan bersemangat. Yang kelima, itu menciptakan hubungan kerja yang baik, membangun lingkungan kerja yang harmonis dan minim konflik. Yang selanjutnya itu ada fungsi-fungsi manajemen SDM. Yang pertama itu perencanaan SDM, menentukan kebutuhan tenaga kerja atau jumlah dan kualifikasi. Yang kedua itu rekrutmen dan seleksi, mencari dan memilih karyawan yang paling tepat. Yang ketiga itu pelatihan dan pengembangan, meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Yang keempat itu penilaian kinerja, mengevaluasi hasil kerja untuk mengetahui efektivitas karyawan. Dan yang kelima itu ada kompensasi, mengatur gaji, tunjangan, dan insentif agar adil dan memotivasi. Dan yang keenam itu hubungan industrial, mengelola hubungan harmonis antara perusahaan dan karyawan. Yang ketujuh itu keselamatan dan kesehatan kerja, menjamin lingkungan kerja aman dan sehat. Yang ke-8 itu ada pemeliharaan dan retensi, menjaga loyalitas dan mempertahankan karyawan yang berkinerja baik. Selain itu ada peran manajemen SDM di organisasi. Yang pertama itu sebagai pengelola tenaga kerja, memastikan karyawan bekerja efektif dan sesuai kebutuhan organisasi. Yang kedua itu sebagai pengembang SDM, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga itu sebagai motivator, menciptakan sistem penghargaan dan lingkungan kerja yang membuat karyawan termotivasi. Yang keempat, itu sebagai penjaga hubungan kerja, membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan karyawan. Yang kelima, itu sebagai pengatur kebijakan SDM, menetapkan aturan, prosedur, dan standar kerja yang mendukung tujuan organisasi. Yang keenam, itu sebagai pendukung strategi organisasi, memastikan SDM mampu mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Ruang lingkup manajemen SDM. Yang pertama itu perencanaan SDM, menentukan kebutuhan tenaga kerja atau jumlah dan kualitas. Yang kedua
itu pengadaan SDM, rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Yang ketiga itu pengembangan SDM, pelatihan, pengembangan karir, dan peningkatan kompetensi. Yang keempat itu manajemen kinerja, penilaian kinerja dan evaluasi hasil kerja. Yang kelima itu kompensasi dan benefit pengatur gaji, tunjangan, insentif, dan reward. Yang keenam itu hubungan industrial, mengelola hubungan dengan karyawan dan serikat pekerja. Yang ketujuh itu kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan, menjamin lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang kedelapan, pemeliharaan dan retensi, menjaga motivasi, disiplin, dan mempertahankan karyawan yang terbaik. Yang kesembilan, itu pemisahan atau terminasi, mengelola proses pensiun, PHK, atau pemutusan hubungan kerja secara adil. Tantangan manajemen SDM masa kini. Tantangan manajemen sumber daya manusia atau MSDM itu saat ini semakin kompleks karena perubahan lingkungan bisnis, teknologi, dan sosial yang cepat. Nah, juga ada beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh MSDM masa kini. Yang pertama itu transformasi digital, adaptasi teknologi, otomatisasi, dan HR tech. Yang kedua itu talent acquisition dan retention, persaingan mendapatkan dan mempertahankan karyawan berbakat. Yang ketiga itu karyawan multi generasi, mengelola perbedaan nilai dan cara kerja generasi yang berbeda. Yang keempat itu kesejahteraan dan engagement, menjaga work-life balance, kesehatan mental dan loyalitas karyawan. Yang kelima itu perubahan regulasi, memastikan kepatuhan hukum dan ketenaga kerjaan. Yang keenam itu budaya dan perubahan, membangun budaya adaptif dan mendorong inovasi. Yang ketujuh itu diversity dan inclusion, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil. Pentingnya manajemen sumber daya manusia untuk organisasi. Yang pertama itu meningkatkan kinerja organisasi. Manajemen sumber daya manusia memastikan karyawan memiliki kompetensi, motivasi, dan sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu pengembangan talenta dan karir. Membantu karyawan berkembang melalui pelatihan, monitoring, dan pencapaian karir sehingga organisasi memiliki tenaga kerja yang unggul dan siap menghadapi tantangan. Yang ketiga itu meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. MSDM menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan mendukung kesejahteraan sehingga karyawan lebih termotivasi dan bertahan lama. Yang keempat itu efisiensi dan produktivitas dengan pengelolaan yang baik, rekrutmen, penilaian kinerja, atau reward. Organisasi bisa bekerja lebih efisien dan produktif. Yang kelima itu mendukung perubahan dan inovasi. MSDM mempersiapkan organisasi menghadapi perubahan teknologi, pasar, dan budaya kerja melalui manajemen perubahan dan pengembangan kompetensi. Yang keenam, itu memastikan kepatuhan dan mengurangi risiko. MSDM menjaga organisasi tetap patuh pada hukum, ketenagakerjaan, dan kebijakan internal, mengurangi risiko hukum dan konflik. Intinya itu, manajemen sumber daya manusia bukan hanya mengelola karyawan, tapi juga strategi utama untuk kesuksesan organisasi. Nah, di sini juga ada studi kasus. Kasusnya itu tentang turnover karyawan tinggi di perusahaan teknologi.
Nah, situasinya itu sebuah startup teknologi mengalami turnover karyawan yang tinggi, terutama di tim pengembang atau developer. Banyak karyawan resign setelah 1 sampai 2 tahun karena merasa kurang tantangan dan kompensasi tidak kompetitif. Nah, analisis MSDM itu yang pertama rekrutmen dan seleksi. Apakah karyawan yang direkrut sesuai dengan budaya perusahaan? Yang kedua itu pengembangan karir, kurang program pelatihan dan peluang promosi. Yang ketiga itu kesejahteraan dan engagement, kurang pengakuan, reward, dan work-life balance. Dan untuk solusi manajemen sumber daya manusia ini, yang pertama membuat program retention dengan career path yang jelas. Yang kedua, menyusun program pelatihan dan pengembangan skill. Yang ketiga itu meninjau sistem kompensasi dan benefit agar kompetitif. Dan untuk kesimpulannya itu, manajemen sumber daya manusia bukan hanya tentang mengelola tenaga kerja, tapi juga tentang mengelola potensi manusia untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia yang efektif meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan daya saing. Daya saing organisasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.